Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan konten spoiler dari Solastar yang pada cerita sebelumnya Universe Master Famo telah datang untuk memburu Lo-Fong. Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja adanya Universe Master lainnya yaitu Flamestar yang datang untuk menyelamatkan Lo-Fong karena Lo-Fong yang dikira merupakan anggota dari aliansi binatang luar angkasa, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Di Original Star yang penuh tekanan kosmik, pertemuan tingkat Universe Master sedang memuncak, yang Flamestar Master mengaum dengan lautan api tak berujung. Tubuh raksasa seperti bintang yang terbakar memancarkan tekanan mengerikan yang mengguncang ruang dan waktu. Seluruh bintang asli bergetar hebat, namun di sisi lain Fumo Master berdiri seperti gunung raksasa mencoba untuk mengendalikan ruang dan waktu di sekelilingnya, yang keduanya tidak bertarung secara langsung tetapi bertarung memperebutkan kendali atas realitas di sana. Flamestar Master marah-marah, ia menegaskan bahwa Tanduk Emas adalah anggota dari aliansi binatang luar angkasa. Selama adanya Flamestar Master di sini tidak ada boleh yang menyentuh Tanduk Emas itu. Namun Fumo Master tidak mundur. Dengan dingin ia menyatakan bahwa aliansi wilayah utara sudah mengatur segalanya. Bahkan jika dia tidak bisa langsung menekan Tanduk Emas dengan manipulasi ruang waktunya lagi, dia masih bisa untuk mengendalikan situasi. Yang lalu ia memberi perintah kepada para pasukannya untuk mengepung Tanduk Emas tersebut. Yang lalu pun para anggota aliansi wilayah utara, mereka semua langsung pergi ke tempat dari Tanduk Emas dan langsung memberikan pengepungan kepada Tanduk Emas, yang membuat Tanduk Emas berada di situasi semakin berbahaya. Flamestar Master semakin murka. Ia tahu kekuatan aliansi wilayah utara bukannya terkuat secara individu, tetapi jumlah mereka luar biasa banyak. Itulah alasan mereka selalu nekat berebut harta kosmik. Fumo Master pun terang-terangan menyatakan tujuannya, jika Tanduk Emas menyerahkan komponen dari Sword River Luo, maka mereka akan membiarkan Tanduk Emas pergi dengan selamat. Flamestar Master menolak mentah-mentah. Ia bahkan mengancam akan memanggil rekannya yaitu Tanduk Emas Master. Yang sedikit penjelasan, Tanduk Emas Master ini merupakan monster Tanduk Emas yang berada di ranah Universe Master. Yang Master Tanduk Emas ini benar-benar mirip dengan Tanduk Emas yang Lo-Fong karena mereka berasal dari keluarga yang sama. Tetapi bedanya, Lo-Fong masih berada di ranah Undying, sedangkan Tanduk Emas Master berada di ranah Universe Master. Yang intinya, monster Tanduk Emas itu bukan makhluk tunggal, yang jadinya bukan Lo-Fong saja yang merupakan Tanduk Emas. Yang Flamestar Master menjelaskan kalau Tanduk Emas Master merupakan eksistensi mengerikan dari aliansi binatang luar angkasa mereka, karena ia memiliki 4 tubuh yang keempat tubuhnya berada di ranah Universe Master. Yang memang kemampuan dari cloning tubuh merupakan kemampuan dari monster Tanduk Emas. Fumo Master tetap keras, ia tidak takut dengan ancaman itu. Ia percaya medan ini masih di bawah kendalinya, dan dengan pengaruh ruang waktunya, maka Tanduk Emas Master akan kesulitan untuk berada di tempat mereka. Namun di dalam hati, Fumo Master sedikit khawatir jika benar Tanduk Emas Master akan datang ke sini, maka situasi pertempuran akan mengancam kepada Fumo Master. Saat ketegangan memuncak dan kedua pihak saling mengancam, sesuatu tiba-tiba saja berubah. Sebuah aura mahadahsyat muncul keluar dari portal Original Star. Sosok raksasa setinggi 6.000 mil melangkah keluar dengan menggunakan jubah dari Sungai Seribu Harta dan mengatakan, tak kusangka ada 2 Universe Master di sini. 身为一族之长，天狼之主未免太过猖狂，保全你狼崽子的性命。 Fumo Master terperanjat, pemimpin kota Primal Chaos. Flamestar Master pun ikut tercengang. Dibandingkan dengan Fumo Master dan juga Flamestar Master, penguasa kota Primal berada di level yang jauh lebih tinggi daripada mereka berdua. Ia memiliki 3 tubuh yang masing-masing sangat kuat, ditambah lagi memiliki harta dari Sungai Seribu Harta yang merupakan harta sejati domain tingkatan puncak. Flamestar Master langsung gelisah. Tanduk Emas itu merupakan anggota dari aliansi binatang luar angkasaku. Anda penguasa besar dari ras manusia tak pantas untuk merebut harta dari junior.
Fumo Master memanasi situasi. Kalau penguasa kota Primal mau merebutnya, apa yang akan kau lakukan? Flamestar Master mencoba membujuk kepada penguasa kota Primal, tolong jangan lakukan hal itu demi aliansi binatang luar angkasa. Penguasa kota Primal ia tertawa, membuat keduanya merinding karena aura kekuatan dari penguasa kota Primal yang benar-benar terasa. Akhirnya penguasa kota Primal berkata tenang, karena kau meminta untuk tidak ikut campur, maka aku tidak akan ikut campur. Fumo Master kaget, ia tak menyangka keputusan itu. Flamestar Master segera membungkuk hormat berterima kasih kepada penguasa kota Primal. Fumo Master ia juga ikut mundur serta menyuruh kepada aliansi wilayah utara juga ikut mundur dan membiarkan monster tanduk emas bersama dengan Flamestar Master untuk mengurusi urusan mereka dari aliansi binatang luar angkasa. Penguasa kota Primal juga memberikan perintah kepada seluruh aliansi Hong, yaitu ras manusia, untuk juga tidak menyerang tanduk emas. Tak ada yang berani membantah hal tersebut. Mereka semua menerima perintah penguasa kota Primal. Yang setelahnya penguasa kota Primal juga memberikan pesan khusus kepada Lo Fong. Yang pesan itu bersihkan muridku, demi keselamatanmu aku turun tangan. Tetapi sekarang aliansi binatang luar angkasa sudah terlibat, tetapi untungnya aliansi wilayah utara tidak ikut campur lagi dengan mereka yang mundur. Tetapi satu-satunya ancaman lain masih mengincar, yaitu aliansi Cincin Duri. Tetapi mereka masih belum datang dan penguasa kota Primal menyarankan kepada Lo Fong untuk segera pergi setelah ini menggunakan tubuh Ocean Remote. Dan setelahnya pun semua orang di sana mereka semua mundur. Penguasa kota Primal, Fumo Master, aliansi wilayah utara, aliansi Hong, mereka semua tidak lagi mengganggu tanduk emas dan hanya menyisakan tanduk emas dan Flamestar Master. Tanduk emas langsung mencoba untuk pergi dari sana, tetapi di saat itu tiba-tiba saja Flamestar Master datang ke tempat Lo Fong dengan suara yang lembut. Anak kecil, aku belum pernah melihatmu di aliansi binatang luar angkasa. Apakah kau pengembara dan belum pernah pulang? Mungkin kamu belum tahu siapa aku. Perkenalkan, aku merupakan Flamestar Master dari aliansi binatang luar angkasa. Aku datang ke sini karena mendengar aliansi wilayah utara berani untuk menyerang dari salah satu ras kita, yaitu tanduk emas. Lo Fong sebagai tanduk emas mengucapkan terima kasih kepada Flamestar Master karena telah peduli kepada dirinya. Flamestar Master kembali menjawab, tak perlu berterima kasih. Yang membuatku penasaran, apakah kamu belum pernah kembali ke aliansi kita? Lo Fong menjawab, aku hidup sendirian sejak lahir. Aku tak pernah kembali ke aliansi binatang luar angkasa. Lo Fong sebenarnya waspada, ia takut identitasnya sebagai manusia terbongkar. Namun ia teringat kata-kata gurunya penguasa kota Primal, setelah menjadi abadi, jiwa menyatu dengan kekuatan abadi, sehingga bahkan Universe Master pun tidak akan bisa untuk membedakan apakah kesadaran Lo Fong merupakan manusia ataupun binatang kosmik. 瞒过我吧，那颗原核是李维一批刚吸纳的天才，就还是人类的一份子。 Yang benar-benar bisa untuk memindai justru merupakan alat virtual ras manusia, yang sistem itu bisa mengidentifikasi ras makhluk hanya dari koneksi kesadaran. Bahkan sekolah dewa leluhur pun tidak bisa untuk menciptakan teknologi yang sama. Ini menandakan teknologi manusia merupakan teknologi yang sangat tinggi. Flamestar Master dengan lembut mengatakan sewajarnya para makhluk binatang kosmik memang banyak dari mereka merupakan petualangan yang mengembara sendiri, dan sampai pada akhirnya mereka tumbuh menjadi abadi, dan mereka biasanya akan mendapatkan bimbingan dari aliansi binatang luar angkasa. Dan tanduk emas atau Lo Fong disarankan untuk kembali ke aliansi binatang luar angkasa karena hal itu akan bisa memberikan keuntungan bagi Lo Fong, karena Lo Fong yang diperbolehkan untuk pergi Sanctuary. Lo Fong pun bertanya, apa itu Sanctuary? Flamestar Master menjelaskan kalau tempat itu merupakan tempat suci dari ras kita. Setiap anggota baru berkesempatan masuk sekali. Di sana kekuatanmu akan bisa meningkat pesat, dan karena bakatmu bisa menjadi sekuat ini, bahkan tanpa bimbingan kau mungkin akan mendapatkan perilakuan istimewa dari ras kita. Lo Fong sebagai tanduk emas yang mendengar itu menjadi sangat tertarik. Flamestar Master melanjutkan, pertimbangkan baik-baik tawaran ini. Kamu juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan anggota lainnya dari aliansi binatang luar angkasa kami. Sekaligus Flamestar Master memperingatkan kepada Lo Fong untuk berhati-hati kepada aliansi Cincin Duri karena mereka sangat mengincar
harta dari Sword River Luo. Lo Fong sebagai tanduk emas mengangguk terima kasih atas arahan dan juga informasi dari Flamestar Master. Setelahnya Flamestar Master pergi dari sana meninggalkan Lo Fong, dan setelahnya pun semuanya kembali tenang, tidak ada lagi masalah yang bisa mengancam Lo Fong lagi. Dan ketenangan itu, Lo Fong langsung mengambil kesempatan untuk langsung membawa pergi tubuh dari Ocean Remote pergi meninggalkan Original Star. Ocean Remote bisa untuk melalui teleportasi keluar dengan sangat lancar tanpa adanya hambatan, dan setelahnya menggunakan teleportasi negara dewa pergi kembali pulang. Sedangkan untuk tanduk emas, karena sekarang telah terpisah dengan tubuh Ocean Remote dan juga karena tidak menyimpan apa-apa, jadi tidak ada gunanya jika Lo Fong menyimpan tubuh ini dalam waktu yang lebih lama. Lo Fong pun memutuskan untuk meledakkan tubuh itu di Original Star, yang ledakan besar pun seketika terjadi di sana. Dan di tempatnya Lo Fong, tubuh tanduk emasnya Lo Fong bisa untuk Lo Fong kembalikan dengan teknik cloningnya. Apalagi energi abadi yang sangat melimpah dari Ocean Remote membuat pembangkitan ini menjadi sangat mudah dan juga murah. Dengan Lo Fong sambil mengatakan kehancuran di sana, pemulihan di sini. Benar-benar situasi ini membuat hatiku tenang. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Lo Fong mendapatkan panggilan dari penguasa kota Primal, yang lalu pun Lo Fong berkomunikasi kembali dengan penguasa kota Primal. Dalam pertemuan tersebut, penguasa kota Primal bertanya, apakah kau telah kembali dengan selamat? Lo Fong menjawab dengan puas, iya, kalau bukan karena guru datang tepat waktu, aku pasti dalam bahaya. Penguasa kota Primal mengatakan sebenarnya situasi sebelumnya lebih mudah dari yang kukira, karena adanya Flamestar Master yang membuat Fumo Master tidak berani untuk bertindak liar untuk melakukan pertarungan. Jika saja pertemuannya hanya penguasa kota Primal dan juga Fumo Master saja, kemungkinan pertarungan tidak akan bisa dihindari. Yang untungnya adanya Flamestar Master membuat Fumo Master berpikir dua kali untuk memulai pertempuran, yang juga ternyata karena Sword River Luo yang tidak sepenting itu, yang jika saja Sword River Luo merupakan harta sejati tingkatan atas, mungkin Fumo Master tidak akan mundur dan akan tetap bertarung nekat untuk bisa memperebutkannya. Hal ini bisa dimengerti karena Sword River Luo bukan harta sejati yang matang, tetapi merupakan harta sejati mentah dari 10 harta sejati mentah yang dikendalikan oleh harta sejati dari kompas Sword River Luo yang dimiliki oleh aliansi Cicinduri. Jadi harta Sword River Luo merupakan harta yang bagus, tetapi full potensinya hanya bisa dibuka oleh aliansi Cicinduri. Penguasa kota Primal bertanya, sekarang apa rencanamu dengan pedang itu? Kamu bisa menyimpannya sendiri atau menyerahkannya ke ras manusia dan mendapatkan poin kontribusi. Dengan poin kontribusi itu, kau bisa untuk menukar dengan sumber daya atau bahkan harta sejati yang cocok denganmu. 罗峰，你是我族将来的支柱，你虽已濒临突破不朽斗，必须保证自身实力，也逃不过弱肉强食的铁则。Lo Fong menjawab, aku bersedia menyerahkan harta itu kepada ras kita. Penguasa kota Primal menjawab, pilihan yang bagus. Pergilah ke Primal Chaos City, di sana tempat penyumbangan harta bagi umat manusia. Sistem alam semesta virtual di sana akan menilai harta tersebut dan memberimu poin kontribusi dengan adil yang akan dinilai oleh sistem kecerdasan buatan mereka. Yang sistem ini paling adil tanpa bias atau kepentingan pribadi. Semua ras manusia mempercayainya dan mereka setuju dengan penilaian ini. Lo Fong paham dan ia pun menjawab, aku akan berangkat sekarang. Singkat cerita, Lo Fong pun telah sampai di tempat lokasi dari penyumbangan harta dan Lo Fong pun mengeluarkan Sword River Luo. Dengan di sana ia bergumam, aku hanya punya satu bilah, tampang kompasnya nilainya terbatas dan aku belum cukup kuat untuk melawan aliansi Cicinduri karena inti kompasnya berada di aliansi Cicinduri. Lo Fong menghapus jejak kehidupannya pada pedang itu dan menyumbangkannya kepada ras manusia. Dengan di sana Lo Fong mendapatkan bayaran berupa 12 poin harta sejati, dan setelahnya Lo Fong diperbolehkan untuk menukarkan poin tersebut menjadi harta, sumber daya ataupun keperluan Lo Fong selanjutnya. Tetapi di sana Lo Fong ia menyadari bahwasanya ia hanya membutuhkan harta sejati baru karena Lo Fong memiliki Ocean Remote membuat Lo Fong tidak membutuhkan sumber daya apapun. Singkat cerita, setelah Lo Fong memilih, ia pada akhirnya tertarik dengan sebuah harta domain yang disebut sebagai Nine Tiger River. Yang dari informasi di sana, Lo Fong mengetahui kalau Nine Tiger River merupakan sebuah harta sejati domain yang
memadukan hukum emas, yang dimana Nine-Taeger River akan bisa untuk membentuk sungai emas yang sangat luas sampai 20 juta mil, yang di dalamnya bakalan ada 9 makhluk harimau yang menguasai domain tersebut. Lofeng pun menilai harta dari Nine-Taeger domain ini merupakan tingkatan lanjut dari harta cermin emas, yang sebenarnya harta cermin emas sudah bagus, tetapi adanya kekurangan yang dimana harta tersebut kesulitan untuk menangkap musuh yang lincah seperti Tianyan. Apalagi harta cermin emas bukan harta tingkatan sejati, tetapi masih kategori harta biasa, dan harta Nine-Taeger merupakan harta sejati yang lebih tinggi. Namun harga dari Nine-Taeger adalah 16 poin harta sejati, sementara Lofeng baru memiliki 12 poin saja. Namun karena Nine-Taeger River harta yang sangat menggoda bagi Lofeng, dan Lofeng juga membutuhkan harta ini jika ingin menangkap seorang pejuang seperti Tianyan, jadinya pun Lofeng memutuskan untuk menjual harta lainnya agar poinnya cukup untuk membeli Nine-Taeger River. Singkat cerita, keputusan akhir Lofeng adanya dua harta yang ingin ia jual. Pertama adalah kapal galaksi dan yang kedua adalah cermin emas. Sebenarnya Lofeng sayang untuk menjual ini karena ada hubungannya dengan master anggur ataupun pemilik sebelumnya dari harta ini, tetapi Lofeng ia akan berusaha jika di masa depan nanti dirinya memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan harta ini kembali, maka Lofeng akan mencoba untuk mengambilnya kembali. Dan untuk harta cermin emas, Lofeng tidak masalah untuk menjualnya karena harta ini merupakan pengganti dari Nine-Taeger River. Jadi jika ia memiliki Nine-Taeger River, maka cermin emas tidak akan berguna. Dan berkat hal ini, maka total keseluruhan poin Lofeng adalah 17 poin lebih, yang artinya sudah sangat cukup untuk membeli Nine-Taeger River. Yang Lofeng langsung membeli Nine-Taeger River tersebut, yang harta tersebut berupa patung harimau naga emas. Setelah semuanya selesai, Lofeng pun pergi dari sana kembali ke negara dewanya. Di dalam negara dewa Lofeng, Lofeng mencoba harta dari Nine-Taeger River dengan menggunakan tubuh tanduk emas, yang dalam percobaan tersebut sungai emas raksasa muncul berdiameter puluhan juta mil, 9 makhluk harimau naga berenang di dalamnya. Lofeng langsung merasakan kekuatan domain melonjak drastis, dan Lofeng seketika menyadari bahwasanya serangan dari Nine-Taeger River jauh lebih kuat daripada cermin emas, yang bahkan serangan ini bisa untuk menewaskan Universe Venerable tingkatan menengah. Lofeng pun akhirnya merasa senang karena akhirnya ia memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk melakukan penyerangan melawan Universe Venerable ke atas, karena selama ini Lofeng hanya bisa bertahan saja. Dan Lofeng pun langsung teringat kalau ia ingin sekali untuk memburu Tianyang karena ia memiliki sayap Shiwu hitam yang Lofeng yakin jika digabungkan dengan sayap miliknya, maka kekuatan dari sayap Shiwu-nya Lofeng akan melonjak. Dan sebelum Lofeng ingin merebut sayap Shiwu tersebut, Lofeng ingin untuk meningkatkan kembali kekuatan dari gen kehidupannya, karena Lofeng sekarang telah memenuhi syarat untuk meningkatkan gen selanjutnya dari pecahan keempat, karena persyaratan itu adalah ranah Undying, dan Lofeng sekarang telah menjadi Undying, yang dimana pecahan dari logam keempat tersebut berada di wilayah dari Secret Region Yinfa. Dan Lofeng bertujuan besar untuk meningkatkan gen kehidupan dari tanduk emas ke tahapan sempurna, yaitu 1081 poin, agar Lofeng bisa menggunakan teknik warisan I Am The Universe, yang walaupun Lofeng sekarang telah memiliki teknik tersebut, tetapi Lofeng tidak bisa menggunakannya karena teknik itu sekarang hanya bisa digunakan oleh Oshawott, karena ia yang merupakan satu-satunya berada di gen kehidupan 10.081. Tetapi sayangnya tubuh asli dari Oshawott telah Lofeng rubah secara permanen menjadi lautan darah, membuat ia tidak bisa lagi untuk menggunakan teknik I Am The Universe. Dan jika tanduk emas mencapai gen 10.081, maka tanduk emas bisa untuk menggunakan teknik I Am The Universe ini, membuat Lofeng memiliki kartu truf yang lebih banyak, dan baru setelahnya Lofeng akan memburu Tianyang untuk mendapatkan sayap Shiwu-nya. Lofeng tanpa ragu, ia langsung pergi meninggalkan wilayah manusia menuju ke tempat dari daerah rahasia Yinfa, yaitu lokasi dari logam keempat dari 9 volume kekacauan, yaitu teknik peningkatan gen kehidupan. Dan setelahnya cerita bersambung, dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!